Salam dan bahagia. Saya I Gusti Ngurah Dwi Putra, CGP Angkatan 7, Kabupaten Karangasem. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif mengenai penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, tetapi menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Tahapan restitusi ada 3 yang dikenal dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah stabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, berikut adalah kasus-kasus yang akan dipecahkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Kasus pertama, Krishna adalah salah satu siswa kelas 10-2. Krishna memiliki masalah dengan ketua kelasnya karena Krishna dituduh menjadi penyebab keributan di kelas. Krishna menjadi kesal dan marah sehingga terjadi adu mulut di kelas. Krishna kemudian mendatangi guru wali dan menceritakan permasalahan yang dihadapinya. Nah, berikut adalah cerita lengkap penggunaan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Krishna. Om Swastiastu Pak, maaf mengganggu. Om Swastiastu Krishna, ada yang Bapak bisa bantu? Saya kesal sama ketua kelas ya Pak. Saya dituduh bikin keributan di kelas. Saya tidak terima dituduh seperti itu Pak. Oke, silakan duduk dulu ya Krishna. Oke, silakan minum air dulu. Kemudian tarik napas kamu, tenangkan dirinya ya. Oke, kita kembali ke permasalahan tadi ya. Bapak paham dengan posisi kamu. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak pasti akan merasakan hal yang sama, marah dan kesal seperti kamu tuh. Hal tersebut adalah manusiawi. Oh ya, Bapak ingin tahu apa yang kamu lakukan setelah ditegur oleh ketua kelas? Saya marah Pak. Saya bentak-bentak ketua kelas. Kemudian saya membanting buku dari atas meja. Oh ya? Sampai segitunya ternyata marahnya. Ada hal lain yang kamu lakukan selain membentak dan membanting buku di kelas? Tidak Pak. Syukurlah. Bapak yakin, kamu pasti punya alasan kenapa sampai membentak-bentak ketua kelas dan membanting buku di kelas. Iya Pak, saya merasa tidak adil Pak. Saya dituduh bikin penyebab keributan di kelas. Sehingga teman-teman saya bersorak kepada saya Pak. Oh ya? Wajarlah kamu sampai marah seperti itu, sehingga sampai membanting buku dan membentak-bentak ketua kelas. Tapi untungnya tidak sampai terjadi tindak kekerasan. Oh ya Krishna, menurut kamu, mempertahankan harga diri dan mencari keadilan penting tidak? Iya Pak, penting sekali. Makanya saya tadi marah. Iya Krishna, Bapak sependapat dengan kamu, bahwa mempertahankan harga diri dan mencari keadilan adalah penting. Nah, sekarang Bapak mau bertanya sama kamu. Bagaimana perasaan kamu setelah marah-marah tadi? Bagaimana ya Pak? Saya merasa capek. Energi saya terbuang sia-sia. Sehingga saya masuk ke kelas malu sama teman-teman saya Pak. Benar sekali Krishna. Saat kita marah-marah, otak kita mensekresi beberapa hormon seperti adrenalin dan kortisol. Sehingga jantung kita berdetak sangat kencang, tubuh kita menjadi berenergi, hal itu menyebabkan kalori yang dibakar menjadi sia-sia. Baik Krishna, sekarang permasalahannya kita geser ke tindakanmu tadi yang marah-marah dan membanting buku di kelas. Nah, menurut kamu, tindakan yang kamu lakukan tadi itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Tidaklah Pak, saya juga tidak mau bikin masalah, apalagi marah-marah sama teman. Bagus sekali Krishna, Bapak senang sekali mendengarnya. Nah, menurut kamu, tindakan yang kamu lakukan tadi itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita yang mana? Menurut saya, menghargai dan menghormati orang lain Pak.
Apalagi dia menjadi ketua kelas. Kan susah, Pak. Ya, benar sekali Krisna. Nah, menurut kamu penting atau tidak menghargai dan menghormati orang lain? Penting, Pak. Dengan menghargai orang lain, kita juga memberikan nilai kepada diri kita sendiri. Benar sekali Krisna. Nah, yang namanya emosi kan manusiawi. Bisa muncul pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Nah, jika emosi itu muncul, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Bagaimana ya, Pak? Mungkin saya emosi, saya akan keluar kelas untuk menenangkan diri. Kemudian saya tarik nafas dan minum air agar perasaan menjadi tenang. Bagus sekali Krisna. Emosi tidak bisa kita hindari. Tetapi emosi bisa kita kelola dengan cara menjauhi sumber masalah untuk sementara waktu, kemudian menenangkan diri, menarik napas, terus meminum air agar perasaan kita menjadi senang. Hal lain yang bisa kita lakukan untuk menenangkan diri adalah menceritakan permasalahan yang kita hadapi kepada orang lain. Seperti yang kamu lakukan sekarang. Nah, Krisna, apakah kamu bersedia menyelesaikan permasalahan ini dengan ketua kelas? Bersedia, Pak. Bagus sekali, Krisna. Kira-kira tindakan apa yang kamu bisa lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya akan datang ke kelas, meminta maaf kepada teman sekelas, khususnya ketua kelas, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bagus sekali, Krisna. Bapak sependapat dengan kamu. Meminta maaf adalah hal yang baik. Dan yang tidak kalah baiknya adalah kita berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan kita lagi, sehingga kenyamanan kelas kembali seperti semula. Nah, jika kamu bisa berhasil menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi sekarang, kira-kira kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih sabar dan terbiasa menghargai serta menghormati orang lain, Pak. Bapak rasa kamu sudah berkembang menjadi lebih dewasa. Kira-kira apa kamu sudah siap untuk merealisasikan keputusan yang sudah kamu ambil? Sudah, Pak. Apa perlu Bapak temani ke kelas? Tidak, Pak. Saya yang menyebabkan permasalahan ini. Saya akan mencoba menyelesaikannya. Bagus sekali, Krisna. Bapak yakin kamu pasti bisa melakukannya. Yang penting, niat kita tulus pasti tersampaikan. Baik, Pak. Terima kasih atas solusinya. Saya merasa senang dan bersemangat lagi. Mohon izin ke kelas, Pak. Ya, silakan Krisna. Semoga sukses. Ya, Pak. Kasus 2. Desi merupakan siswa kelas 10-3 bermasalah dengan Ketut yang tidak lain adalah sahabatnya. Ketut mengambil HP Desi dan membaca isi pesan WhatsApp yang menyebabkan Desi menjadi marah dan memaki Ketut. Karena sangat kesal, Desi mengadukan masalah yang dihadapinya kepada guru wali untuk mendapatkan penanganan. Berikut cerita lengkap penggunaan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Desi dan Ketut. Om Swastiastu, Pak. Permisi. Maaf mengganggu. Boleh saya masuk? Ya, silakan Desi. Pak, saya mau melaporkan Ketut telah mengambil HP saya dan membuka WA saya tanpa izin. Oh ya? Oke, silakan duduk dulu Desi. Coba ceritakan dengan lengkap bagaimana kejadiannya Desi. Begini, Pak. Tadi saya masih merapikan buku di meja. Tiba-tiba Ketut datang dan mengambil HP saya. Saya sudah stop dia, Pak. Namun, dia tetap memaksa kemudian membuka chat WA saya, Pak. Saya sangat kesal dan marah, Pak. Oh, jadi seperti itu kejadiannya ya. Wajar saja kamu kesal dan marah. Bapak pun jika berada dalam posisi kamu pasti juga akan merasakan kesal dan marah. Terlebih HP dan chat WA itu kan sifatnya pribadi. Nah, bagaimana kalau Bapak panggil Ketut untuk memperjelas masalahnya? Iya, Pak. Panggil saja biar jelas. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu Ketut, silakan duduk dulu. Kamu tahu kan kenapa Bapak panggil ke sini? Ya, Pak. Terkait dengan HP-nya Desi, kan? Ya, benar sekali. Bapak yakin kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Iya, Pak. Dulu saya sering menggunakan HP-nya Desi tanpa izin. Makanya saya heran, tumben Desi marah sama saya. Baiklah anak-anak, Bapak izin bertanya terlebih dahulu pada Desi. Desi, setelah kamu lihat Ketut mengambil HP kamu, apa yang kamu lakukan? Saya marah, Pak. Saya ambil HP saya dengan paksa. Kemudian saya bilang Ketut kalau Ketut tidak punya etika membaca chat orang. Rasanya saya mau banting HP, Pak. Saya sangat kesal dan marah. Wah, syukur kamu tidak melakukan hal itu.
Bapak bangga sekali sama kamu, Desi, masih bisa mengontrol emosinya. Jika hal itu sampai terjadi, maka permasalahannya pasti akan menjadi semakin rumit. Nah, Ketut, apa benar yang disampaikan oleh Desi itu? Ya benar Pak, saya tahu saya salah Pak. Tapi kan saya biasa mengambil HP-nya Desi namun dia tidak marah. Cuman sekarang dia marah-marah dan maki-maki saya. Saya merasa sangat malu di kelas Pak. Baiklah anak-anak, tidak usah itu diperpanjang. Bapak yakin apa yang kalian lakukan itu pasti punya alasan tertentu. Nah, Ketut, mengapa kamu membaca chat yang sifatnya pribadi? Saya ingin tahu isi percakapannya dengan siapa Pak. Saya bosan di kelas, tidak ada yang diajak ngobrol. Desi merapikan buku dan lalu saya lihat HP-nya Desi di atas meja dan saya buka-buka Pak. Apa boleh membaca pesan tanpa seizin pemiliknya? Tidak Pak, Mengapa? karena pesan tersebut sifatnya pribadi. Ya Pak, saya minta maaf, saya salah. Baiklah Desi, kamu sudah mendengar pengakuannya dari Ketut. Bagaimana perasaanmu sekarang? Ya Pak, saya salah. Telah berkata kasar sehingga membuat Ketut malu. Baiklah anak-anak, jangan dipermasalahkan lagi itu. Intinya kalian sudah tahu apa kesalahan kita masing-masing sehingga tidak terulang lagi di kejadian-kejadian berikutnya. Bapak bangga sama kalian, sudah berani mengakui kesalahan yang kalian lakukan. Bapak mengumpulkan kalian di sini berdua bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi kita berkumpul di sini untuk mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Baiklah Ketut dan Desi, menurut kalian berdua, apakah tindakan yang sudah kalian lakukan tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak Pak. Menurut Ketut, tindakan yang kamu lakukan tadi tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana? Menghormati orang lain Pak. Saya membaca privasi Desi, saya berperilaku tidak menghormati Desi Pak. Kalau menurut Desi, tindakan yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana? Sama Pak, menghormati orang lain. Saya berkata kasar pastinya melukai perasaan Ketut. Baiklah anak-anak, menurut kalian, apa pentingnya menghargai dan menghormati orang lain? Dengan menghormati orang lain akan terciptanya suasana tentram dan harmonis, terutamanya di lingkungan kelas Pak. Dengan menghormati orang lain, kita terhindari dari perselisihan dan pertengkaran Pak. Bagus sekali ya, kalian berdua sudah tahu pentingnya menghargai dan menghormati orang lain. Nah, Ketut, apa tindakanmu sekarang untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya mau minta maaf kepada Desi Pak. Saya akan berjanji menghargai dan menghormati privasi teman. Saya juga meminta izin terlebih dahulu akan meminjam barang teman. Bagus sekali ya, Ketut. Nah, sekarang kalau Desi, apa tindakanmu sekarang untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya Pak, saya akan meminta maaf kepada Ketut telah melukai perasaannya. Saya akan menjaga privasi saya dengan baik dan menaruh HP di tas. Bagus sekali ya. Desi sudah menyampaikan bagaimana caranya dia menjaga privasinya, kemudian bagaimana cara menyimpan HP yang benar agar tidak hilang. Nah, anak-anak, pesan saya sama kalian, jaga privasi kalian baik-baik, jaga diri kita baik-baik, jangan lupa juga menghargai dan menghormati privasi orang lain. Bapak bangga sekali sama kalian berdua, kalian sudah mengetahui apa kesalahan kalian dan sudah berani mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, silakan Desi dan Ketut berjabat tangan, kemudian saling meminta maaf. Maafkan saya ya Desi. Ya, maafkan saya juga Ketut. Baiklah anak-anak, jika kalian sudah bisa menyelesaikan permasalahan ini, kira-kira kedepannya kalian akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang terhormat karena mampu menghargai dan menghormati hak-hak orang lain Pak. Wah, bagus sekali ya Ketut. Bapak bangga sekali mendengarnya. Nah, kalau menurut Desi sendiri bagaimana? Saya menjadi orang yang sabar Pak, serta ingin mengontrol diri sendiri, mampu menjaga privasi diri sendiri. Wah, bagus sekali. Bapak juga sangat senang sekali mendengarnya, Desi. Nah, anak-anak, kalian sudah bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik, tanpa harus saling menyalahkan. Itulah hidup anak-anak. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya masalah. Fokus kita bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah,
tapi energi yang kita miliki kita gunakan untuk mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Ada yang ingin kalian sampaikan lagi? Tidak, Pak. Terima kasih. Baiklah anak-anak, kalian memiliki keyakinan yang bagus. Pertahankan itu ya. Jangan lupa imbaskan kepada teman-teman yang lain. Baik, Pak. Terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama. Silakan kembali ke kelas ya. Ya, Pak. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Ardi Sondara. Saya berperan sebagai Krishna dan Ketut dalam melakukan pelanggaran. Saya sangat senang dan nyaman dengan penanganan yang dilakukan oleh guru saya dalam menyelesaikan masalah. Om Santi 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 Om. Nah, demikianlah penggunaan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan pada kasus 1 dan kasus 2. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia.